Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua diberikan kesehatan selalu ya, amin. Di video kali ini aku mau share resep empasi pertama anak kedua aku. Untuk empasi pertama, aku langsung menggunakan menu lengkap sesuai dengan pedoman WHO dan IDAI. Berdasarkan IDAI, ada 4 strategi pemberian empasi. Yang pertama, tepat waktu, yaitu ketika ASI saja sudah tidak bisa mencukupi seluruh kebutuhan bayi. Biasanya sekitar bayi berusia 6 bulan. Karena di usia 6-8 bulan, ASI hanya mencukupi 70% kebutuhan bayi, sehingga 30% lainnya harus dipenuhi melalui pemberian empasi yang tepat dan sesuai. Itulah kenapa empasi biasanya dimulai ketika bayi berusia 6 bulan. Yang kedua, adik kuat. Adik kuat artinya pemberian empasi harus bisa memenuhi kebutuhan protein, energi, dan mikronutrien pada anak. Yang ketiga, aman dan higienis, yaitu persiapan dan pengolahan menggunakan alat, cara, dan bahan yang aman dan higienis. Dan yang keempat adalah responsive feeding, yaitu empasi harus diberikan secara konsisten sesuai dengan sinyal lapar atau kenyang pada bayi. Nah, karena menurut IDAI pemberian empasi itu harus adekuat, yaitu empasi yang memenuhi seluruh kebutuhan bayi, maka menu lengkap itu sangat penting diberikan langsung saat bayi mulai empasi. Kenapa? Karena adekuat itu secara kualitas artinya empasi harus mengandung 4 kuadran selain ASI. Yang pertama karbohidrat, lalu yang kedua protein, diutamakan protein hewani, yang ketiga sayuran atau buah-buahan, dan yang keempat adalah lemak. Nah, 4 komponen ini wajib ada pada setiap empasi yang kita berikan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi anak. Karena jika kita memberikan empasi yang tidak tepat, maka kebutuhan nutrisi anak tidak dapat terpenuhi secara maksimal, dan hal ini dapat mengakibatkan malnutrisi. Jika malnutrisi terjadi secara berkepanjangan, ini dapat mengakibatkan anak menjadi stunting. Stunting artinya tinggi anak tidak sesuai dengan umurnya. Namun masalahnya stunting tidak hanya berakibat pada fisik anak yang terlihat lebih pendek dari usianya, namun juga pada perkembangan otak yang tidak dapat berkembang secara maksimal, dan ini bersifat selamanya dan tidak bisa disembuhkan. Oke, langsung ke bahan-bahannya saja ya. Untuk protein di sini aku menggunakan protein hewani, yaitu hati ayam sekitar 30 gram. Kenapa? Karena hati ayam itu mengandung kadar zat besi yang paling tinggi di antara yang lainnya. Sekitar 30 gram hati ayam ini sudah mengandung 3,6 sampai 3,8 mg zat besi. Nah, kenapa sih kita harus memilih makanan yang mengandung kadar zat besi tinggi? Karena cadangan zat besi pada ASI kita ketika bayi kita berusia 6 bulan itu hanya sedikit, yaitu sekitar 0,2 mg. Sedangkan bayi kita membutuhkan 7 mg zat besi setiap harinya. Dan kebutuhan zat besi ini harus dapat dipenuhi secara maksimal, karena jika tidak dapat menyebabkan bayi ADB. ADB atau anemia defisiensi besi ini dapat berakibat atau berdampak negatif jangka panjang pada perkembangan syaraf dan motorik anak, dan itu bersifat permanen atau tidak dapat disembuhkan. Selanjutnya karbohidrat. Di sini aku menggunakan nasi putih sekitar 60 gram atau setara 2 sendok makan. Aku langsung menggunakan nasi untuk menghemat waktu dalam pembuatan makanan empasi. Dan di sini juga aku tidak menggunakan protein nabati karena aku ingin memaksimalkan
penyerapan zat besi dari protein hewani, karena kan lambung bayi masih sangat kecil, sehingga jika aku menambahkan protein nabati otomatis aku harus mengurangi porsi protein hewani. Sedangkan protein hewani itu yang sangat diperlukan untuk bayi saat ini. Selanjutnya untuk sayuran di sini aku menggunakan wortel sekitar 10 gram. Untuk sayuran tidak perlu banyak-banyak ya, karena bayi tidak terlalu butuh serat karena dapat menghambat penyerapan mineral penting lainnya seperti zat besi, seng, kalsium, dan lainnya. Dan untuk wortel sendiri, menurut WHO, bayi berusia 1-2 tahun hanya membutuhkan 1,5 sendok makan per harinya. Selanjutnya lemak. Di sini aku menggunakan minyak zaitun. Teman-teman bisa menggunakan minyak lainnya seperti minyak kemasan, yang penting yang baru dan bukan bekas goreng, atau minyak kelapa, minyak canola, minyak jagung, terserah. Yang penting mudah ditemui. Bisa juga menggunakan butter atau margarin. Dan yang sering saya lihat itu ada yang suka menggunakan keju. Keju itu bukan lemak ya teman-teman, tapi keju itu produk turunan susu sehingga tidak bisa dijadikan sebagai lemak. Oh iya, kalian juga bisa menggunakan santan untuk lemak ya. Dan di sini aku menggunakan bawang merah, bawang putih, dan jahe sebagai bumbu aromatik. Oke, mari kita membuat. Di sini aku memasukkan nasi dulu ya teman-teman. Untuk takaran airnya bisa dikira-kira saja. Ketika air sudah mendidih, masukkan semua bahan kecuali lemak. Untuk hati tidak boleh dimasak terlalu lama ya, karena jika dimasak terlalu lama, rasa hati akan berubah menjadi pahit. Jadi lebih baik hati dimasak sebentar saja, cukup sekitar 10-15 menit saja. Di sini rencananya aku akan memasak sampai 10 menit. Nah, ini sudah 10 menit ya teman-teman. Tampilannya sudah seperti ini dan sudah bisa dijadikan bubur. Setelah ini aku mau matikan api, lalu aku saring agar teksturnya menjadi lebih lembut. Di sini sebenarnya kalian bisa menggunakan blender ya untuk lebih memudahkan atau lebih menghemat waktu. Hanya saja aku lebih suka menggunakan saringan karena tekstur bubur akan lebih mudah diatur nantinya. Oh ya, jika selesai menyaring, jangan lupa ya untuk mengerok bagian bawah saringan, karena biasanya di sini masih ada sisa-sisa yang cukup banyak tertinggal. Nah, seperti ini ya teman-teman, teksturnya semi kental.
Jadi ketika sendok dibalik, makanan tidak mudah tumpah. Jika kalian masih ingin mengatur teksturnya karena menurut kalian terlalu kental, kalian boleh menambahkan air, tapi tidak boleh terlalu banyak karena khawatirnya nanti makanannya malah menjadi encer dan kalori yang terkandungnya pun berkurang. Nah, untuk porsinya sendiri cukup 2 sendok makan saja karena lambung bayi masih kecil dan ini masih tahap perkenalan. Jadi tidak terlalu banyak ya, nanti ini akan lambat laun meningkat porsinya menjadi 250 ml. Nah, jangan lupa untuk menambahkan lemaknya. Aku memakai setengah sampai 1 sendok teh setiap kali makan. Jadi diberikannya setiap bayi akan makan setengah sampai 1 sendok teh, bukan per hari tapi per porsi setiap makan. Dan lemak ini wajib ada ya teman-teman, karena dibutuhkan untuk perkembangan otak bayi. Oh iya, untuk buburnya yang tadi aku buat jadinya sebanyak 3 porsi. Untuk sisanya kalian bisa simpan di wadah kedap udara. Kalian bisa gunakan apapun tempatnya, yang penting sudah food grade dan pastinya aman. Lalu sisanya ini aku mau simpan di kulkas di suhu di bawah 5 derajat Celcius, karena suhu bahaya itu sekitar 5-60 derajat Celcius ya. Jadi jika kalian ingin menyimpan makanan, usahakan disimpan di bawah suhu 5 derajat Celcius atau di atas suhu 60 derajat Celcius. Dan sebaiknya makanan ini tidak diberikan jika sudah lebih dari 2 jam disimpan di suhu ruang. Oke, terima kasih sudah mau menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menginspirasi kalian semuanya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ke setiap media sosial yang kalian punya jika kalian suka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.